Sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hazza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi والجلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi ajani wa taraki ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi ajani wa taraki ya Rasulullah salamun alaika ya Rabbi ajani اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan, kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Hajah Azizah, Ustazah Khadijah Ahmad, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit, zahiran wa batinan, amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh Mahfidz Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita duduk hadir berkumpul salat subuh berjamaah, kemudian kita menghatamkan daripada Al-Qur'an, kita baca doa khatam Quran, kita baca doa wahbah yang kita hadiahkan kepada para almarhumin seluruhnya. Dan juga terkhusus untuk yang Habib Sayyid Muhammad Ali bin Ali Al-Maliki dan juga Ashabul Badar Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yang semoga itu semuanya menjadi sebab turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada babul wudu ila anqala hadis ke 45. Wa anhu, yakni an Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a adaral ma'a ala mirfaqaihi. Akhrajahu Daruqutni bi isnadin dha'ifin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita
telah melaksanakan peringatan nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran, mana Al-Quran ini adalah sebagai pedoman, patokan kehidupan kita yang kita sandarkan kepada Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kita, Al-Quranul Karim. Dan kita peringati haulnya Buya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang mana beliau juga salah satu daripada guru besar kita, yang semoga kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, kita bisa tiru kehidupan beliau, semangat dalam menuntut ilmunya. Begitu, salah satu ungkapan beliau yang sering kita sampaikan adalah al-insan kullama ittasa'u ufuquhu qalla inkaruhu 'alan nas. Seseorang itu semakin tinggi keilmuannya akan semakin jarang, tidak mudah untuk gampang menyalahkan atau mengomentari orang lain. Sebab kita lihat aja tuh, kalau ada orang main bola, tuh yang komentarnya paling pedes, ya nggak bisa main bola. Nah begitu, yang paling pedes penontonnya, apa aja dikata. Padahal tuh penonton kagak bisa main bola, ya kan begitu. Penonton gak bisa main bola. Kalau dia main bola, bisa main bola, dia gak bakal komentar macam-macam, karena dia tahu gimana susahnya ngejar bola, gimana sulitnya dia ketika mendapatkan bola untuk melewati orang 1, 2 dan lain sebagainya, apalagi untuk mencetak gol. Kita kalau nggak ngerti bola, kita duduk di pinggiran, itu orang rasanya kagak bisa main bola itu di lapangan, pada kagak ngerti semuanya, seakan-akan nggak bisa main bola tuh yang di lapangan. Karena kita nggak bisa main bola, kita nggak ngerti bagaimana keadaan situasi pemain ketika berada di tengah lapangan. Begitu juga dalam kehidupan, begitu gampang nyalahin orang, gampang ada beda sedikit dari yang biasa kita lihat, seakan-akan itu salah, padahal belum tentu salah. Begitu. Kita contoh tadi malam tuh, Sayyidina Dafa, dia bilang solu sunata witri rokata ini asal bakumullah. Emang yang benar begitu, sebab autiru artinya apa? Kerjain 1 rakaat. Kalau autiru ya kita kerjain kan 2 dulu baru 1. Begitu. Jadi apa yang pas itu selalu sunat witri rakaat ini atau jami' rakaat ini rahimahullah. Nanti pas 1-nya baru autiru wa majidu wa azimu syahrus yami azabakumullah. Autiru 1 rakaat, kerjakan 1 rakaat, azimu, kabulkan Ramadan, muliakan Ramadan, begitu. Jadi yang lebih tepat begitu. Dari kemarin rasa-rasanya tahun lalu begitu. Nah, kemarin mau dibilangin kelupaan mulu, akhirnya pas dari malam baru keingatan dibilangin. Akhirnya seakan-akan kayak salah, begitu. Padahal itu yang benar. Gitu. Jadi contoh ungkapan daripada daripada kita punya guru Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ini orangnya kehidupannya gak lepas dari ilmu, hidupnya untuk ilmu. Bahkan salah satu doanya ini menunjukkan ke karamah atau kemuliaan daripada beliau Buya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Doanya kepengen meninggalnya di bulan Ramadan, di tengah-tengah muridnya dan di hadapan
kitab-kitabnya, dan itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal berapa ya? 15 Ramadan. Tanggal 15 Ramadan pas. 15 Ramadan dan di pangkuan muridnya lagi meditate meninggal dunia. Terus sedang apa namanya membaca daripada salah satu kitab begitu. Doanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala karena memang hari-harinya yang ngumpulnya sama muridnya, ngumpulnya sama kitabnya. Begitu sebab Nabi SAW tuh ajarin ya mutul baru ala ma'asya alaih. Orang tuh mati sesuai dengan kebiasaan dia kehidupannya. Hidupnya biasanya bagaimana, meninggalnya tak jauh kurang lebih akan semacam itu. Lisannya manakala suka berucap baik, insyaallah meninggalnya gampang untuk mengucapkan hal yang baik, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ini apa namanya sekelumit daripada kehidupan Abu Yazid Muhammad Ali Al-Malik. Karangan beliau ratusan, tulisan tangannya, tulisan kitabnya itu sampai ratusan. Beliau sampai tuh apa namanya banyak daripada karangannya, belum lagi kegiatannya hari-harinya, belum lagi sedekahnya. Itu sedekahnya beliau punya rak, satu kamar itu ada rak. Raknya itu apa namanya isinya bukan kitab, tapi buku-buku daftar nama-nama orang yang dikasih infak, yang dikasih uang. Bukan hanya dari kota Makkah aja sampai keluar negeri, Kenya, Afrika dan lain sebagainya. Ada sebagian di Indonesia juga nama-namanya situ. Itu nama-nama yang menerima kiriman apa namanya infak atau hadiah dari beliau itu sampai raknya itu hampir satu kamar. Saking banyaknya sedekahnya. Dan memang orang kalau apa namanya kalau semakin tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin royal, semakin dermawan begitu. Kalau masih pelit jangan ngaku dekat sama Tuhan. Jangan ngaku dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih mikir-mikir jangan ngaku sama dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang gitu suka perhitungan. Ngaji TPQ, ngaji apa ya? Anaknya ngaji nih di TPQ. TPQ-nya minta sumbangan buat buka bersama. TPQ-nya minta sumbangan buat uang kas. TPQ-nya minta ini ngaji duit begitu. Kadang-kadang suka begitu kan? Orang tua kan suka gitu. Kalau pengen les bahasa Inggris dia bayar 250.000 anteng-anteng aja. Les bahasa Inggris. Terus apa namanya belum lagi les yang lainnya dia bayar aja tuh lempengan ngaji TPQ itu gurunya apa namanya ikhlas banget udah ngajarinnya apa namanya segitunya dia minta sumbangan karena emang nggak ada biayanya untuk melakukan buka bersama misalnya kan begitu. Malah kadang-kadang yang lebih parah lagi guru TPQ dikomentarin minta ini segala macam. Tapi ada sebagian orang yang punya piaraan namanya anjing nih, terus itu pelatih anjingnya digaji sampai 5 atau 7 jutaan. Guru ngaji anaknya cuma dikasih gajinya 250.000. Apa namanya? Gaji guru anjing namanya guru manusia maharat gaji guru anjing. Kita kadang-kadang suka begitu, suka pelitnya nggak ketulungan, terus komentarnya kayak sak paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu alhamdulillah sama na'udzubillah. Kita contoh tuh Ashabul Badar. Apa namanya? Orang-orang yang berperang sama Nabi SAW kira-kira jumlahnya 313 orang berperang bersama Nabi di perang Badar yang hanya 313 orang, pakaian gak lengkap, terus ada yang tua, ada yang kecil banget, ada yang tua banget.
terus ada yang pegang pedang doang, ada yang pegang ada yang tombak doang, nggak lengkap senjatanya. Di bulan puasa dalam keadaan berpuasa berperang sama Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka ketika terjadi luka, salah satu beberapa sahabat tuh luka, terus membutuhkan yang namanya air dan pertolongan. Dikasih sahabat yang satu bilang kasih sebelahnya, yang sebelahnya lebih membutuhkan. Sebelahnya begitu juga sampai beberapa orang, akhirnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga semuanya meninggal, mati syahid. Kesemuanya mati syahid karena lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, padahal dia perlu juga. Oleh karena itu dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan apa ya? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Apa namanya? Mereka lebih mengutamakan urusan orang lain padahal mereka butuh. Padahal mereka sangat membutuhkan, tapi lebih mengutamain orang lain. Dalam urusan dunia mereka mengutamain orang lain. Nah, ini patut kita contoh. Kita kadang-kadang suka egois sama diri kita sendiri. Kiri kanan kita kelaparan, kiri kanan kita kesusahan, kita cuekin aja. Begitu. Padahal Nabi ancam tuh orang yang perut dia kenyang sedangkan perut tetangganya kelaparan tuh Nabi ancam. Makanya kita peringatan yang semacam ini biar kita tahu bagaimana akhlaknya Ashabul Badar, bagaimana akhlaknya Buya Zaid Muhammad Malik dan orang-orang soleh terdahulu, biar kita bisa tiru, Sayyidah Khadijah begitu juga. Sayyidah Khadijah termasuk orang paling kaya di kota Mekah. Kekayaannya kalau boleh kita gambarkan, beliau itu punya 11, kalau nggak salah 11 tempat perdagangan. Kalau zaman sekarang mungkin mall begitu. Punya 11 mall Sayyidah Khadijah, kaya raya. Tapi ketika di akhir hayatnya beliau itu cuma punya pakaian satu atau beberapa helai, dan gak ngeluh sama Nabi Muhammad SAW, gak ngeluh sama sekali. Bahkan kehidupannya hanya untuk membantu dan menyenangkan hati suaminya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Bahkan sampai di akhir hayatnya itu ketika sakit parah, Sayyidah Khadijah sakit parah sampai gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Terus ada ketukan pintu halus dari luar, ketahuan ini ketukannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah meminta kepada Sayyidah Fatimah dan satu lagi putrinya untuk memapah, bikin duduk biar bisa duduk gitu. Sampai Sayyidah Fatimah itu nahan pakai dengkulnya itu buat pundaknya daripada Sayyidah Khadijah, biar ketika Nabi masuk SAW, Sayyidah Khadijah dalam keadaan duduk dan tersenyum, dipaksa senyumnya padahal lagi ngerasain sakit. Agar apa? Agar Nabi Muhammad ketika melihat tenang hatinya, gak gelisah. Kemudian Nabi Muhammad keluar setelah melihat keadaan Sayyidah Khadijah baik-baik aja, terlihat baik-baik saja, tersenyum gitu. Nabi Muhammad keluar lagi melanjutkan dakwahnya. Baru beberapa langkah Nabi Muhammad SAW dari pintu rumahnya mau melanjutkan dakwahnya, terdengar teriakan daripada Sayyidah Fatimah manggil daripada Nabi Muhammad SAW, kasih tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu semuanya penuh dengan perjuangan yang berat. Jadi mereka dapat kemuliaan, dapat keagungan, dapat maqam yang tinggi di sisi Allah adalah dengan perjuangan yang luar biasa, bukan dengan leha-leha, bukan dengan santai-santai begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan di hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45. Wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW idza tawaddoa, apabila berwudu, adaral ma, menyeluruhkan air
ala mirfaqai, sampai kepada sikunya, sampai kepada sikunya. Artinya ya Nabi Muhammad sangat berusaha ketika dalam berwudu untuk berwudu dengan wudu yang sempurna. Siapa lu ngapa nyengir sendiri? Lagi nggak lucu nih. Kok nyengir sendiri nih, aneh juga nih. Nah, dia nyengir sendiri. Memang kata Imam Ghazali benar. Apa? Al ilmu bila amal junun, wal amal bila ilmu la yakun, wal jununu funun. Kalau nggak salah begitu Imam Ghazali bilang, ilmu tanpa diamalkan suatu kegilaan, amal tanpa ilmu sah amalnya. Dan ketahuilah orang gila itu beraneka ragam. Ada kalanya pakai baju copak camping, ada kalanya ngomong sendiri, ada kalanya nyanyi sendiri, ada kalanya senyum-senyum sendiri, gitu. Ya enggak? Berpikir lagi. Ya enggak? Orang lagi diem anteng semuanya, dia senyum sendiri kan kaget. Senyum sendiri. Kenapa nih? Dalam rangka apa itu senyumnya coba? Jangan-jangan dia melihat mukanya Zafran kali. Jadi itu Nabi SAW kalau wudhu sempurna, berusaha sesempurna mungkin. Dan dari sini siku termasuk daripada lengan. Artinya malayatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Jadi siku itu termasuk daripada lengan, yang harus dibasuh, bahkan dilebihkan sedikit. Dilebihkan sedikit itu adalah bagian yang wajibnya. Dilebihkan banyak itu adalah sunnahnya. Jadi sunnah basuh tangan. Basuh tangan dilebihkannya sunnah. Ketika basuh tangan dilebihkan banyak itu sunnah, sebagaimana di hadis sebelumnya juga disebutkan akan menjadi tanda di hari kiamat, ghuril muhajjalin, tanda putih di tangan dan di keningnya dan juga di kaki seorang umatnya Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan daripada wudunya, kita dianjurkan dianjurkan untuk sangat menyempurnakan wudunya, terutama lagi alal makarih, terutama lagi ketika wudu itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang kita nggak demen, dalam keadaan dingin banget. Kita sekarang aja udah dingin, padahal dinginnya nggak seberapa masih. Ada daerah tertentu yang lebih dingin. Di Mekah juga lumayan dingin, di Mekah kadang-kadang sampai 14 derajat. Di Madinah bisa sampai 7 atau 9 derajat. Itu lumayan dingin tuh. Kalau udah 7 sampai 11 tuh lumayan dingin. Udah malas mau kemana-mana deh. Jadi di waktu keadaan dingin semacam itu lebih dianjurkan lagi wudunya itu adalah dengan disempurnakan. Kalau hasil amal, kita kalau beramal semakin berat amal itu seharusnya semakin kita kerjain, semakin berat. Karena kalau amal itu berat, kalau amal yang kita kerjakan itu berat, itu tanda ini amal kayak itu, amal adalah amal yang bagus yang bisa menghasilkan pahala. Biasanya begitu tandanya amal itu bakal menghasilkan pahala yang tinggi adalah ketika kita kerjakan itu berat, ketika dikerjakan itu sulit. Mau apa aja, mau sholat subuh berjamaah,
mau baca Al-Quran, mau sedekah, begitu. Sebab kalau amal yang kita kerjakan itu ringan, enteng, gampang banget. Nah itu kita mesti suuzon sama diri kita. Jangan-jangan ada sesuatu, ada yang salah dalam amal ini. Sebab enteng banget kerjain, kok sholat subuh enteng banget, kok sedekah gampang banget nih, nggak ada berat-beratnya sama sekali. Kok baca Al-Quran kok semangat banget ini, ada apa ini? Itu kita harus uzon sama diri kita. Boleh jadi ada riaknya, boleh jadi ada ada ujubnya dalam hati kita, boleh jadi merasa paling dermawan, paling rajin, paling segala macam dah. Begitu, itu boleh jadi begitu kalau amal yang kita kerjakan ringan. Sebab kalau amal yang kita kerjakan berat, itu di situ ada tanda, ada keikhlasan di situ. Karena setiap amal yang dikerjakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala gak mungkin luput dari gangguan hawa nafsu kita, juga gangguan dari syaitan. Gangguan dari syaitan, gangguan dari hawa nafsu kita. Pasti hawa nafsu kita ogah mau ngerjain sholat subuh jamaah, ogah mau sedekah, ogah, belum gangguan setannya. Begitu, macam-macam dah tuh gangguannya. Nah, kalau berat, nah kerja itu kita makin lawan. Kalau udah berat amal kita makin lawan. Nah di situ pahalanya tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi SAW juga kasih isyarat begitu. Ketika Sayyidah Aisyah sedang umrah sampai dan lain sebagainya, kata Nabi SAW, ajruki ala badri nasabik, pahalamu yang kau terima besar kecilnya sesuai dengan capekmu dalam melaksanakan amalmu. Semakin capek, semakin besar pahalanya. Walaupun sedikit, tapi bagi kita ini berat dan capek, lelah, maksain banget. Nah di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan deh, ini bulan Ramadan tinggal 2 hari lagi. Nah, tinggal berapa hari lagi? Tinggal 13 hari itu ada yang udah hafal lah tuh, 13 hari lagi. Kayaknya kalau udah mantep bilang 13, udah punya baju lebaran kayaknya, udah tenang. Begitu, apa namanya? Toples juga udah pada penuh tuh, gina, apa segala macam. Udah siap banget sama lebaran deh. Tinggal 13 hari lagi. Ini kesempatan kita untuk menyempurnakan Ramadan ini. Kemarin udah lewat, mungkin ada kurangnya, kita sempurnain lagi, ada 13 hari. Kata ulamanya, "Dhahaba nisfu Ramadan wa nisfuhul baqi dhahaba." Udah pergi setengah Ramadan, tapi setengahnya lagi adalah lebih berharga daripada emas. Harus kita manfaatin, kita sendiri yang manfaatin. Jangan nunggu orang, jangan nunggu apa yang kita sendiri manfaatin. Kita yang tahu kurangnya di mana, kita sempurnakan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita, dan tidak keluar kita dari Ramadan ini melainkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini kalau ada yang mau tanya, silakan. Jangan nanya udah punya baju apa belum, jangan. Udah banyak bajunya. Udah dari sebelum puasa udah punya duluan dah. Jadi apa namanya, mobil. Tukar sama ayam ya, tukar sama ayam. Tukar sama ayam. Kalau memang ada nanya, kita baca Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk keluarga kita, sanak famili kita yang kurang sehat. Yang kurang sehat, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat, baik itu penyakit jasmani, rohani atau mental yang model kayak tadi itu.
penyakit juga tuh ketawa sendiri. Khususnya ada Sayyidatina apa Sadatina? Sayyidatina. Begitupun Bapak Haji Mursyahid, Ibu Hajah Masana, Ibu Hajah Ustazah Nursani, ada lagi Zainuddin, dan seluruhnya di jamaah yang disebutkan atau tidak disebutkan, yang hadir atau tidak hadir kita di sini, yang kurang-kurang sehat, seluruhnya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, biniyati syifa wa sihawatul umri fi ta'atillah wa ta'atil rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.